Kamu pernah merasa seperti otakmu adalah mesin yang tak pernah berhenti bekerja? Seperti ada suara di kepalamu yang terus berbicara, menganalisis segala kemungkinan, memikirkan masa lalu yang tak bisa diubah, dan masa depan yang tak bisa dikendalikan? Kalau iya, selamat datang di dunia overthinking. Sebuah tempat di mana kekhawatiran tumbuh subur, ketakutan beranak pinak, dan kedamaian terasa seperti sesuatu yang mustahil. Tapi tenang, ada jalan keluar, dan jawabannya sudah ditemukan lebih dari 2000 tahun yang lalu oleh para filsuf Stoik. Mereka adalah orang-orang yang hidup dalam zaman yang keras, menghadapi perang, pengkhianatan, wabah, dan kehilangan, tetapi tetap menemukan ketenangan batin yang tak tergoyahkan. Mereka mengerti sesuatu yang sering kita lupakan, bahwa penderitaan kita bukan berasal dari kejadian di luar sana, tetapi dari cara kita memikirkannya. Stoikisme bukan sekadar filsafat. Ini adalah obat. Obat bagi pikiran yang terlalu banyak berpikir. Obat bagi hati yang terlalu banyak merasa. Obat bagi mereka yang lelah dengan perang batin mereka sendiri. Bayangkan ini. Kamu sedang duduk sendirian, malam semakin larut, dan kepalamu penuh dengan pertanyaan yang tak ada jawabannya. Kenapa tadi dia membalas chatku dengan singkat? Apa yang akan terjadi kalau aku gagal? Bagaimana kalau mereka sebenarnya tidak menyukaiku? Suara-suara ini tidak berhenti, mengisi malam dengan kegelisahan yang membakar. Kamu ingin tidur, tapi otakmu menolak untuk diam. Sekarang, bayangkan ada seseorang duduk di sampingmu, seorang kakek tua dengan wajah penuh kebijaksanaan dan mata yang tajam tapi lembut. Ia melihatmu dan berkata dengan tenang, kamu tahu kekhawatiranmu itu tidak nyata. Yang nyata adalah saat ini, napasmu, tubuhmu detik ini. Kenapa kamu membiarkan sesuatu yang belum terjadi merampas ketenangan yang sudah ada? Kakek tua itu bukan sembarang orang. Nama adalah Marcus Aurelius, kaisar Romawi yang juga seorang filsuf Stoik. Dia memimpin kerajaan terbesar di dunia sambil menghadapi perang, wabah, dan pengkhianatan. Tapi di tengah semua itu dia tetap tenang. Dia tahu satu hal yang sangat penting. Kita tidak bisa mengendalikan dunia, tapi kita bisa mengendalikan cara kita bereaksi terhadapnya. Inilah inti dari Stoikisme. Fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan, dan lepaskan yang tidak bisa kamu kendalikan. Bayangkan kamu sedang berdiri di pantai, menghadapi ombak besar yang datang menghantam. Kamu bisa mencoba melawan ombak itu, berteriak, memukul air, marah karena ombak tidak berhenti. Tapi itu tidak akan mengubah apapun. Ombak tetap akan datang. Namun jika kamu berhenti melawan, dan memilih untuk berenang mengikuti arus, kamu akan menemukan cara untuk bertahan dan bahkan menikmati perjalanan. Begitu juga dengan overthinking. Kita menghabiskan begitu banyak energi mencoba mengontrol hal-hal yang di luar kendali kita, opini orang lain, masa depan, masa lalu, reaksi orang terhadap kita. Kita terus mengulang-ulang skenario dalam kepala, seolah-olah jika kita cukup banyak berpikir, kita bisa menemukan solusi sempurna. Tapi kenyataannya, semakin kita berpikir, semakin kita terjebak. Epictetus, seorang filsuf Stoik yang dulunya seorang budak, pernah berkata, kebahagiaan dan kebebasan dimulai dengan memahami satu prinsip. Sederhana, beberapa hal ada dalam kendalimu, dan beberapa hal tidak. Jadi kalau kita lakukan eksperimen kecil, pikirkan sesuatu yang sedang membuatmu cemas sekarang. Bisa jadi sesuatu tentang pekerjaan, hubungan, atau masa depanmu. Sekarang tanyakan pada dirimu, apakah ini dalam kendaliku? Jika jawabannya tidak, lepaskan. Jika jawabannya ya, lakukan sesuatu tentang itu. Sesederhana itu. Ketika kamu mulai mempraktikkan stoikisme, kamu akan menyadari satu hal yang mengejutkan. Sebagian besar kekhawatiranmu tidak nyata. Mereka hanyalah bayangan yang diciptakan oleh pikiranmu sendiri. Dan begitu kamu berhenti memberi mereka kekuatan, mereka akan menghilang seperti kabut yang tersapu angin. Tentu saja, ini tidak mudah. Otak kita sudah terlatih selama bertahun-tahun untuk overthinking. Kita terbiasa dengan kecemasan. Seolah-olah itu adalah bagian dari siapa kita. Tapi seperti halnya otot yang bisa dilatih, begitu juga dengan pikiran kita. Setiap kali kamu merasa terjebak dalam lingkaran overthinking, ingatlah prinsip-prinsip Stoik ini. Kendalikan yang bisa dikendalikan, lepaskan yang tidak bisa. Hidup di saat ini. Masa lalu sudah berlalu, masa depan belum datang. Satu-satunya waktu yang nyata adalah sekarang. Jangan biarkan opini orang lain mengendalikan kebahagiaanmu. Apa yang mereka pikirkan bukan urusanmu. Terimalah hidup sebagaimana adanya. Seperti seorang pelaut yang menerima angin dan ombak, bukan mengutuknya. Ubah perspektifmu.
Apa yang kamu anggap masalah mungkin sebenarnya adalah kesempatan untuk tumbuh. Bayangkan suatu hari nanti, kamu duduk di tempat yang sama seperti malam ini, tapi kali ini, kepalamu tidak lagi dipenuhi oleh kekhawatiran. Kamu menikmati momen, merasakan ketenangan, dan tersenyum pada dirimu sendiri karena menyadari satu hal. Kamu akhirnya bebas, bukan karena dunia berubah, bukan karena masalahmu menghilang, tapi karena kamu belajar cara melihatnya dengan cara yang berbeda. Dan itulah kekuatan stoikisme. Bayangkan kamu sedang berjalan di jalan yang sepi di suatu malam. Angin bertiup pelan, bulan bersinar redup, dan langkahmu menggema di trotoar. Tidak ada suara mobil, tidak ada orang lain, hanya kamu dan pikiranmu sendiri. Dan di saat seperti ini, biasanya suara dalam kepala mulai berbicara lebih keras. Kenapa aku selalu begini? Kenapa aku sulit merasa bahagia? Kenapa aku harus memikirkan semua ini? Pikiran-pikiran itu datang tanpa diundang. Mengalir seperti sungai yang deras. Mereka membuatmu merasa lelah, tetapi anehnya, kamu tidak bisa berhenti. Kamu merasa seolah-olah jika kamu cukup lama memikirkannya, kamu akan menemukan jawabannya. Tapi kenyataannya, semakin dalam kamu menyelam, semakin jauh kamu tersesat. Di titik inilah stoikisme kembali hadir sebagai penuntun. Emosi bukan musuh, tapi jangan biarkan mereka mengendalikanmu. Salah satu kesalahan terbesar yang sering kita buat adalah berpikir bahwa stoikisme mengajarkan kita untuk membunuh emosi, seolah-olah menjadi stoik berarti menjadi dingin, tidak peduli, atau tidak pernah merasa sakit. Padahal bukan itu maksudnya. Emosi adalah bagian dari kita. Mereka datang dan pergi seperti ombak di pantai. Yang bisa kita kendalikan bukanlah datangnya ombak, tetapi bagaimana kita berselancar di atasnya. Epictetus pernah berkata, bukan hal-hal yang terjadi pada kita yang menyakiti kita, tetapi cara kita menafsirkannya. Bayangkan dua orang yang menghadapi situasi yang sama. Misalnya, mereka ditolak dari pekerjaan yang mereka inginkan. Orang pertama mulai berpikir, aku gagal, aku tidak cukup baik, semua usahaku sia-sia. Dia mengulang-ulang pikirannya, memutar semua kemungkinan di kepalanya, menyalahkan diri sendiri, dan membiarkan perasaan kecewa menguasai dirinya. Orang kedua, seorang stoik, mengambil napas dalam dan berpikir, aku tidak mendapatkan pekerjaan ini. Nah, itu sudah terjadi. Sekarang apa yang bisa kulakukan? Apakah ada pelajaran yang bisa kupetik? Apakah ini berarti ada peluang lain yang lebih baik? Perbedaannya jelas. Yang pertama tenggelam dalam emosinya, yang kedua menggunakannya sebagai alat untuk tumbuh. Jadi saat overthinking menyerang, tanyakan pada dirimu, apakah aku benar-benar perlu berpikir sejauh ini? Apakah aku membuat segalanya lebih rumit dari yang seharusnya? Latihan mental. Perspektif dari kematian. Marcus Aurelius punya teknik sederhana tapi sangat kuat yang disebut memento mori. Ingatlah bahwa kamu akan mati, bukan untuk membuatmu takut, tapi untuk membantumu menyadari betapa singkatnya waktu yang kita miliki. Pikirkan semua hal yang kamu khawatirkan selama ini. Percakapan canggung yang kamu ulang-ulang di kepala, kesalahan kecil yang kamu lakukan bertahun-tahun lalu, atau kecemasan tentang masa depan yang belum tentu terjadi. Sekarang tanyakan pada dirimu, apakah ini masih penting jika aku tahu hidupku bisa berakhir besok? Jawabannya hampir selalu tidak. Memento mori bukan tentang menjadi muram atau takut mati. Sebaliknya, ini adalah panggilan untuk hidup dengan lebih penuh, untuk berhenti membuang-buang waktu pada hal-hal yang tidak penting, untuk melepaskan beban pikiran yang tidak perlu. Jadi lain kali ketika otakmu mulai berputar tanpa kendali, coba pikirkan ini. Jika ini adalah hariku yang terakhir, apakah aku ingin menghabiskannya dengan cara seperti ini? Berhenti mencari kendali, mulai mencari ketahanan. Kebanyakan overthinking berasal dari satu hal. Kita ingin kendali. Kita ingin memastikan segalanya berjalan seperti yang kita harapkan. Kita ingin memastikan orang lain menyukai kita. Kita ingin menghindari kegagalan, kesalahan, dan penolakan. Tapi dunia tidak bisa kita kendalikan. Marcus Aurelius menghadapi perang yang tidak pernah dia inginkan. Epictetus hidup sebagai budak selama bertahun-tahun. Seneca kehilangan segalanya dalam pengkhianatan politik. Mereka semua punya 1000 alasan untuk tenggelam dalam overthinking. Tapi mereka memilih jalan lain. Menerima ketidakpastian, beradaptasi dengan kenyataan, dan membangun ketahanan mental yang kuat. Kamu juga bisa. Latihan sederhananya. Setiap kali kamu merasa cemas, tanyakan pada dirimu, apa yang bisa kulakukan sekarang? Jika ada sesuatu yang bisa kamu kendalikan, lakukan. Jika tidak, lepaskan. Tidak ada gunanya melawan badai, tapi kamu bisa belajar bagaimana bertahan di tengahnya.
Penutup sementara. Waktu untuk bertindak. Stoikisme bukan sesuatu yang hanya dibaca atau dipikirkan. Ini adalah sesuatu yang harus dipraktikkan. Mulai sekarang, setiap kali overthinking datang, lakukan ini. Ambil napas dalam. Tanya dirimu, apakah ini dalam kendaliku? Jika tidak, lepaskan. Jika ya, lakukan sesuatu. Ingat, memento mori, hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dalam perang melawan pikiran sendiri. Fokus pada saat ini. Lakukan satu hal yang bisa membawamu lebih dekat pada ketenangan. Pelan-pelan, hari demi hari, kamu akan mulai merasakan perubahan. Bukan karena dunia menjadi lebih mudah, tapi karena kamu menjadi lebih kuat. Banyak overthinker terjebak dalam ilusi bahwa jika mereka berpikir cukup keras, mereka bisa menemukan cara untuk menghindari rasa sakit, kegagalan atau kesalahan, seolah-olah ada jawaban sempurna yang bisa menyelamatkan mereka dari ketidakpastian hidup. Tapi inilah kenyataannya. Hidup tidak bisa direncanakan sampai sempurna. Tidak ada jalur yang bebas dari risiko. Tidak peduli seberapa cermat kamu merencanakan, seberapa lama kamu memikirkan sesuatu, akan selalu ada hal yang tidak berjalan sesuai harapan. Jadi alih-alih mencoba menghindari ketidakpastian, kita harus belajar menghadapinya. Seneca pernah berkata, kita sering lebih menderita dalam imajinasi kita daripada dalam kenyataan. Berapa kali kamu menghabiskan waktu berjam-jam memikirkan sesuatu yang ternyata tidak seburuk yang kamu bayangkan? Berapa banyak energi yang kamu buang untuk mengkhawatirkan hal-hal yang bahkan tidak terjadi? Kita sering berpikir bahwa dengan overthinking, kita sedang mempersiapkan diri. Padahal seringkali kita hanya membuat diri kita semakin takut dan lumpuh. Alih-alih terus-menerus berpikir tanpa tindakan, Stoikisme mengajarkan kita untuk membangun ketahanan mental, untuk menghadapi kenyataan dengan kepala tegak, bukan bersembunyi di balik kecemasan. Kamu tidak butuh lebih banyak kepastian. Kamu butuh lebih banyak keberanian. Salah satu teknik paling kuat dalam Stoikisme disebut negative visualization, yaitu membayangkan kemungkinan terburuk yang bisa terjadi, tetapi dengan cara yang objektif dan terkontrol. Ini bukan berarti pesimis atau menarik energi negatif. Justru ini adalah cara untuk melatih mental agar siap menghadapi kenyataan. Coba lakukan ini. Ambil satu hal yang membuatmu overthinking saat ini. Misalnya, kamu takut gagal dalam wawancara kerja. Sekarang tanyakan pada diri sendiri, apa skenario terburuk yang mungkin terjadi? Apakah dunia akan berakhir jika aku gagal? Tidak. Apakah aku akan kehilangan segalanya? Tidak. Apakah aku masih bisa mencoba lagi? Ya. Setelah membayangkan skenario terburuk, tanyakan, bisakah aku menghadapinya? Mungkin aku akan kecewa, tapi aku akan baik-baik saja. Aku tuh masih bisa mencari pekerjaan lain. Kebebasan sejati dimulai ketika kamu berhenti menjadi Buddha. Pikiranmu sendiri. Pernahkah kamu merasa seperti tahanan di dalam kepalamu sendiri? Seperti ada suara yang terus berbicara, mengulang-ulang kekhawatiran yang sama, mempertanyakan keputusan yang sudah dibuat, dan membayangkan skenario yang belum tentu terjadi. Overthinking bukan hanya membuat lelah, ia adalah penjara yang tak terlihat. Tapi pertanyaannya, siapa yang sebenarnya memegang kunci? Jawabannya ada padamu. Epictetus pernah berkata, orang yang merdeka adalah orang yang tidak diperbudak oleh apapun, termasuk pikirannya sendiri. Kamu mungkin tidak bisa mengontrol bagaimana dunia memperlakukanmu. Kamu tidak bisa mengontrol apa yang orang lain pikirkan tentangmu. Tapi kamu bisa mengontrol bagaimana kamu meresponsnya. Jadi jika kamu lelah dengan perang dalam pikiranmu sendiri, mungkin inilah saatnya untuk melepaskan senjata. Bukan karena kamu menyerah, tapi karena kamu menyadari bahwa musuh yang kamu lawan, kecemasan, ketakutan, penyesalan, tidak pernah benar-benar nyata. Yang nyata adalah saat ini. Yang nyata adalah apa yang kamu lakukan sekarang. Realitas itu netral. Pikiranmu yang memberi makna. Bayangkan ini, kamu berjalan di bawah hujan tanpa payung. Seseorang mungkin berpikir, sial, kenapa aku selalu sial? Kenapa aku lupa bawa payung? Dan ia menghabiskan perjalanan dengan kesal dan frustasi. Orang lain mungkin berpikir ini menyegarkan. Kapan terakhir kali aku menikmati hujan tanpa khawatir? Dan ia menikmati momen itu, merasakan tetesan air di kulitnya, membiarkan dirinya larut dalam keheningan. Hujannya sama. Yang berbeda adalah pikiran tentang hujan itu. Begitu juga dengan hidup, peristiwa yang terjadi di sekitarmu bersifat netral. Kegagalan, kehilangan, kritik. Mereka tidak membawa makna apapun kecuali makna yang kamu berikan. Kamu bisa memilih melihat kegagalan sebagai akhir atau sebagai pelajaran. Kamu bisa melihat kritik sebagai serangan atau sebagai kesempatan untuk tumbuh. Kamu bisa melihat kehilangan sebagai kehancuran atau sebagai awal yang baru.
Marcus Aurelius berkata, "Jika kamu terganggu oleh sesuatu dari luar, itu bukan hal itu yang menyakitimu, tetapi cara kamu menilainya. Dan kamu punya kekuatan untuk mengubah penilaian itu. Kamu selalu punya pilihan." Latihan stoik. Mengamati pikiran seperti awan. Ketika overthinking datang, jangan buru-buru mencoba melawannya. Sebaliknya, coba lakukan ini. Duduklah dengan tenang. Tarik napas dalam perlahan. Bayangkan pikiranmu seperti awan yang bergerak di langit. Kamu tidak perlu mengejar atau mengusirnya. Biarkan mereka lewat. Amati tanpa terlibat. Jika muncul pikiran seperti, "Bagaimana kalau aku gagal?" Cukup katakan dalam hati, "Oh, ini hanya pikiran tentang kegagalan." Tidak perlu mempercayainya. Tidak perlu melawannya. Kembalilah ke saat ini. Fokus pada napasmu. Pada apa yang sedang kamu lakukan sekarang. Semakin sering kamu melakukan ini, semakin kamu menyadari bahwa pikiran hanyalah pikiran. Mereka bukan kenyataan. Mereka tidak harus mengendalikanmu. Dan ketika kamu benar-benar memahami ini, kamu akan menemukan kebebasan sejati. Bukan dari dunia luar, tapi dari dirimu sendiri. Kamu bukan budak pikiranmu. Kamu adalah pengamatnya. Berhenti berpikir, mulai hidup. Bayangkan kamu berdiri di tepi kolam renang. Airnya jernih, dingin, menyegarkan. Kamu ingin melompat, tapi otakmu mulai bekerja. Bagaimana kalau airnya terlalu dingin? Bagaimana kalau aku tenggelam? Bagaimana kalau orang lain menertawakanku? Oh, jadi jadi kamu berdiri di sana, berpikir, menimbang-nimbang, sementara orang lain sudah melompat, berenang dan menikmati air. 5 menit berlalu, 10 menit berlalu, 1 jam berlalu, dan akhirnya tanpa pernah melompat kamu pergi. Itulah yang dilakukan overthinking dalam hidupmu. Kamu tidak hidup di dunia nyata. Kamu hidup di kepalamu. Kamu terjebak dalam pertanyaan, ketakutan, dan skenario yang hanya ada dalam pikiranmu. Sementara itu hidup terus berjalan. Dan di suatu titik kamu akan melihat ke belakang dan bertanya, berapa banyak momen yang sudah aku lewatkan hanya karena aku terlalu sibuk berpikir. Hidup itu bertindak, bukan menganalisis tanpa henti. Stoikisme mengajarkan kita satu hal yang sangat penting. Hidup itu tentang tindakan. Seneca berkata, kita belajar berani dengan bertindak berani. Kita belajar mengendalikan diri dengan melatih kendali diri. Di setiap langkah kita harus bertindak, bukan hanya berpikir. Berapa banyak keputusan yang kamu tunda karena overthinking? Kamu ingin memulai bisnis tapi takut gagal. Kamu ingin berbicara dengan seseorang tapi takut salah bicara. Kamu ingin mencoba sesuatu yang baru, tapi takut keluar dari zona nyaman. Dan karena kamu terus berpikir, kamu tidak pernah benar-benar bergerak. Latihan stoik 5 detik untuk bertindak. Lain kali ketika kamu mulai overthinking, coba lakukan ini. Hitung mundur dari 5, 4, 3, 2, and lakukan sesuatu secara fisik. Jika kamu ragu mengirim pesan, langsung kirim. Jika kamu ingin berbicara, langsung bicara. Jika kamu takut mencoba sesuatu, langsung mulai. Jangan beri waktu untuk berpikir ulang. Semakin lama kamu menunggu, semakin besar kemungkinan otakmu akan mencari alasan untuk tidak melakukannya. Marcus Aurelius pernah berkata, jangan buang waktu lagi untuk berdiskusi tentang bagaimana menjadi lebih baik. Jadilah lebih baik sekarang juga. Hidup bukan tentang menemukan momen yang sempurna. Hidup adalah tentang melompat ke dalam air. Kamu tidak perlu jawaban untuk semua hal. Salah satu alasan terbesar kita terjebak dalam overthinking adalah karena kita merasa harus menemukan jawaban yang benar sebelum bertindak. Kita ingin kepastian. Kita ingin tahu apakah keputusan kita akan berhasil. Kita ingin memastikan bahwa kita tidak akan gagal, tidak akan salah, tidak akan menyesal. Tapi hidup tidak bekerja seperti itu. Kamu bisa memikirkan sesuatu selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, dan tetap saja ada hal yang tidak bisa kamu prediksi. Tidak ada jumlah pemikiran yang bisa menghilangkan ketidakpastian hidup. Dan disitulah letak kebebasan yang sebenarnya, menerima bahwa kamu tidak perlu tahu segalanya. Epictetus berkata, jika kamu ingin maju, terimalah bahwa beberapa hal ada di luar kendalimu dan berhenti menghabiskan energi untuk hal-hal yang tidak bisa kamu ubah. Jadi alih-alih mencari jawaban yang sempurna, mulailah mencari langkah yang berikutnya. Berhenti mencari kepastian, mulai mempercayai diri sendiri. Bayangkan kamu berjalan di hutan yang gelap dengan senter di tangan. Senter itu tidak menerangi seluruh jalan, tetapi cukup untuk membuatmu melihat beberapa langkah ke depan. Dan itu sudah cukup. Kamu tidak perlu melihat ujung jalan. Kamu hanya perlu mengambil langkah berikutnya. Hidup juga seperti itu. Kamu mungkin tidak tahu apakah keputusan yang kamu ambil hari ini akan benar dalam 5 tahun.
Kamu mungkin tidak tahu apakah jalan yang kamu pilih akan membawa kesuksesan atau kegagalan. Latihan stoik bertindak tanpa sempurna. Setiap kali kamu merasa stuck karena overthinking, lakukan ini. Ambil kertas atau ponselmu. Tulis keputusan yang sedang kamu pikirkan. Tanyakan pada dirimu, apa langkah kecil pertama yang bisa aku ambil sekarang? Lakukan langkah itu dalam waktu 24 jam. Misalnya, jika kamu ingin mulai olahraga, jangan pikirkan program latihan yang sempurna. Cukup lakukan 10 push-up sekarang. Jadi kau silih menulis buku, jangan pikirkan bagaimana menyelesaikan 300 halaman. Cukup tulis 1 paragraf sekarang. Jika kamu ingin berbicara dengan seseorang, jangan pikirkan semua kemungkinan yang bisa terjadi. Cukup kirim 1 pesan sekarang. Seneca berkata, banyak orang melewatkan kesempatan hanya karena mereka menunggu sampai semuanya sempurna. Tapi kesempurnaan tidak pernah datang. Yang ada hanya keberanian untuk mulai. Dan itu semua ada di tanganmu. Hidup terjadi di depan mata, bukan di dalam kepala. Coba perhatikan sekelilingmu sekarang. Apa yang ada di sana? Mungkin ada suara burung berkicau di kejauhan. Mungkin ada sinar matahari yang masuk dari jendela. Mungkin ada secangkir kopi di mejamu, dengan uapnya yang masih hangat. Tapi apakah kamu benar-benar di sini? Atau pikiranmu sedang terperangkap di tempat lain? Inilah paradox overthinking. Kita menghabiskan begitu banyak waktu memikirkan kehidupan, tetapi lupa untuk benar-benar menghidupinya. Marcus Aurelius pernah menulis, jangan biarkan dirimu terganggu oleh hal-hal di luar dirimu. Fokuslah pada saat ini, karena yang nyata adalah detik ini. Bukan penyesalan masa lalu, bukan kecemasan tentang masa depan. Yang nyata adalah apa yang sedang kamu lakukan sekarang. Kendalikan fokusmu, kendalikan hidupmu. Perhatikan apa yang terjadi ketika kamu overthinking. Kamu mulai memikirkan sesuatu, kesalahan di masa lalu, kemungkinan di masa depan, skenario yang mungkin tidak pernah terjadi. Semakin lama kamu tenggelam dalam pikiran itu, semakin kamu merasa cemas, shock, dan medas berdaya. Tapi semua itu hanya ada di kepalamu. Realitasnya, kamu masih di sini. Duduk, bernapas, hidup. Epictetus berkata, kita tidak terganggu oleh apa yang terjadi, tetapi oleh cara kita memikirkan apa yang terjadi. Jadi itu jika kamu ingin lepas dari overthinking, langkah pertamanya adalah mengendalikan fokusmu. Latihan, stoik, kembali ke saat ini. Setiap kali kamu merasa terseret dalam overthinking, lakukan ini. Berhenti sejenak dan tarik napas dalam. Fokuskan perhatianmu pada udara yang masuk dan keluar. Lihat sekeliling. Sebutkan 3 hal yang bisa kamu lihat, dengar, dan rasakan saat ini. Tanya dirimu sendiri, apa yang sedang terjadi sekarang di dunia nyata? Lakukan sesuatu yang nyata. Sentuh permukaan meja, minum air, berjalan sebentar. Apapun yang membawamu kembali ke dunia fisik. Semakin sering kamu melatih ini, semakin mudah untuk keluar dari kepalamu dan kembali ke... Kita sering berpikir bahwa kita harus menyelesaikan semua kekhawatiran sebelum bisa merasa tenang. Tapi sebenarnya ketenangan tidak datang dari memikirkan lebih banyak. Ketenangan datang dari hidup lebih banyak. Dari mengambil langkah pertama meskipun belum yakin. Dari menerima bahwa tidak semua pertanyaan butuh jawaban sekarang. Dari menyadari bahwa saat ini di sini adalah satu-satunya tempat di mana hidup benar-benar terjadi. Jadi jika ada sesuatu yang ingin kamu lakukan, lakukan. Jika ada sesuatu yang ingin kamu katakan, katakan. Jangan biarkan dirimu menghabiskan hidup di dalam kepala sendiri, sementara dunia terus berjalan tanpamu. Seperti yang Marcus Aurelius katakan, kau akan segera mati, dan belum juga menjadi diri yang seharusnya. Sampai kapan kau akan menunda? Hidup menunggu, tapi tidak selamanya. Berapa banyak hal dalam hidup yang ingin kamu lakukan, tapi selalu kamu tunda. Aku akan mulai olahraga setelah jadwal lebih longgar. Aku akan mulai menulis setelah suasana hati lebih baik. Aku akan mencoba hal baru kalau aku sudah lebih siap. Kamu menunggu waktu yang tepat. Kamu menunggu saat di mana semuanya terasa nyaman dan sempurna. Tapi inilah kebenaran yang pahit. Waktu yang tepat tidak pernah datang. Marcus Aurelius pernah berkata, apakah kamu akan menunggu hingga benar-benar siap? Hidupmu hampir berakhir, namun kau masih menunda. Hidup tidak menunggu sampai kamu siap. Hidup tidak peduli dengan ketakutan atau keraguanmu. Hidup hanya terus berjalan. Dan jika kamu terus menunggu, kamu akan menyadari bahwa kamu telah kehilangan lebih banyak waktu daripada yang bisa kamu kembalikan. Ketakutan tidak akan hilang, tapi kamu bisa bergerak bersamanya. Mungkin kamu berpikir, aku akan berhenti overthinking kalau aku sudah tidak takut lagi.
Tapi stoikisme mengajarkan kita bahwa ketakutan tidak pernah benar-benar hilang. Keberanian bukanlah tentang tidak merasa takut, keberanian adalah tentang bergerak maju meskipun takut. Bayangkan seorang prajurit di medan perang. Apakah dia tidak merasa takut? Tentu saja dia takut. Tapi dia tetap melangkah, karena dia tahu tugasnya lebih besar dari ketakutannya. Begitu juga denganmu. Ketakutan akan tetap ada, tapi kamu bisa memilih untuk bertindak meskipun takut. Kamu bisa memilih untuk tetap berbicara, tetap mencoba, tetap melangkah. Walaupun ada rasa ragu di dalam hati, Epictetus berkata, jika kamu ingin menjadi lebih baik, bersiaplah untuk merasa tidak nyaman. Bersiaplah untuk menghadapi ketakutanmu. Karena keberanian tidak datang sebelum bertindak, keberanian datang karena bertindak. Larian Stoik, The 3-Second Rule. Lain kali ketika kamu merasa ragu untuk melakukan sesuatu, coba lakukan ini. Hitung dalam hati 1, 2, 3, lalu langsung lakukan tanpa berpikir ulang. Misalnya, overthinking adalah lingkaran, setan yang membuat kita merasa seperti sedang mengerjakan sesuatu, padahal kita hanya berputar-putar dalam pikiran sendiri. Ini adalah perang tanpa akhir antara keinginan untuk mengendalikan segala sesuatu dan kenyataan bahwa banyak hal dalam hidup di luar kendali kita. Stoikisme menawarkan penawar yang sederhana, tapi kuat. Kendalikan yang bisa kamu kendalikan, lepaskan yang tidak bisa kamu kendalikan. 1. Overthinking tidak mengubah. Apapun tindakanlah yang mengubah segalanya. Berpikir terlalu lama tidak akan membuat suatu keputusan menjadi lebih baik. Kadang-kadang semakin lama kita berpikir, semakin kita tersesat dalam kemungkinan-kemungkinan yang belum tentu terjadi. Seorang stoik tidak membiarkan dirinya lumpuh karena ketidakpastian. Dia bertanya pada dirinya sendiri, apa yang bisa aku lakukan sekarang? Apa langkah terkecil yang bisa aku ambil? Lalu dia bertindak, karena dia tahu bahwa penundaan adalah musuh dari pertumbuhan. 2. Hidup itu netral, pikiran kita yang memberi makna. Stoikisme mengajarkan bahwa peristiwa dalam hidup bersifat netral. Hujan adalah hujan. Tidak baik atau buruk, hanya air yang turun dari langit. Kegagalan adalah kegagalan. Bukan akhir dari segalanya. Tapi kesempatan untuk belajar kritik. Adalah kritik. Hanya kata-kata dari seseorang. Bukan hukuman mati. Yang membuat sesuatu terasa buruk atau baik bukanlah peristiwa itu sendiri, tetapi cara kita memikirkannya. Seorang stoik bertanya, apakah masalah ini benar-benar sebesar yang aku pikirkan? Apakah aku hanya bereaksi berlebihan? Bisakah aku melihat ini dengan cara yang lebih tenang? Dengan mengubah sudut pandang, kita bisa menghentikan diri sendiri dari terjebak dalam overthinking yang tidak perlu. 3. Ketidakpastian itu normal dan tidak perlu ditakuti. Kebanyakan overthinker ingin menghindari ketidakpastian. Mereka ingin jawaban yang pasti sebelum bertindak, tapi hidup tidak pernah bisa diprediksi sepenuhnya. Tidak ada cara untuk 100% tahu apakah keputusan kita benar atau salah. Tidak ada cara untuk 100% memastikan bahwa kita tidak akan gagal. Tidak ada cara untuk 100% menjamin bahwa orang lain akan menyukai kita. Seorang stoik tidak menghindari ketidakpastian. Dia menerimanya sebagai bagian dari hidup. Dia berkata pada dirinya sendiri, aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku tahu aku bisa menghadapinya. Ketahanan mental datang bukan dari menghindari risiko, tetapi dari berani menghadapi risiko dan percaya pada kemampuan diri sendiri untuk mengatasinya. Parsing dari semua pikiran perlu dipercaya. Stoikisme mengajarkan bahwa kita adalah pengamat dari pikiran kita sendiri. Hanya karena sebuah pikiran muncul, bukan berarti itu benar. Hanya karena kita merasa takut, bukan berarti ada bahaya nyata. Hanya karena kita merasa ragu, bukan berarti kita tidak mampu. Epictetus berkata, jangan membiarkan dirimu diperbudak oleh pikirannya sendiri.